Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada ketua kelas saya minta tolong pimpin doanya. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Silakan duduk. Gimana kabarnya? Sehat? Udah sarapan dari pagi? Siapa yang gak hadir hari ini, Rahma? Zahra apa keterangannya? Alfa ya? Siapa ya ini? Alfa juga. Sebelum kita mulai belajar, coba cek dulu kerapiannya. Bajumu udah masuk belum? Tengok sampah di bawah ada apa enggak? Sampah di bawah, sampah di laci. Bersih, aman. 2, 7, 4, 5, 1. Itu gunanya untuk apa coba? Ice breaking tadi. Yang posisimu menggerakkan tangan dan menggerakkan badan. Untuk apa? Supaya rileks, supaya sehat. Karena untuk menghadapi kehidupan dunia yang luar biasa ini harus dihadapi dengan rileks. Kalau kita menghadapinya dengan tegang urat, kasihan nanti isi kepalanya, kasihan nanti badannya. Jadi kita harus menghadapinya dengan rileks. Materi apa kita sebelumnya? Berarti kita semalam itu atau pertemuan berikutnya membahas struktur dan kaidah. Struktur di dalam anekdot atau kritikan. Yang pertama strukturnya apa? Orientasi. Berarti orientasi ini maksudnya apa? Perkenalan ya, pengenalan tokoh. Yang kedua? Komplikasi. Berarti artinya? Permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga? Evaluasi artinya? Pesan atau simpulan. Oke, ini struktur 3 kemarin sudah kita bahas. Kalau kaidahnya ada berapa kemarin itu? 3 atau 4? 3. Yang pertama? Retoris. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Pertemuan hari ini, tadi kita akan membahas tentang komedi lawakan tunggal. Sebelum kita masuk pada situ, ada 4 pertanyaan pemantik di sini. Kita bacakan yang pertama. Pernah nggak kamu menyaksikan stand up komedi? Pernah. Menyaksikannya di mana? Di YouTube atau di TikTok? TikTok. TikTok, YouTube, TV. Pertanyaan kedua. Apakah semua hal bisa dijadikan bahan lawakan? Tidak. Apa hal yang nggak bisa dijadikan bahan lawakan? Fisik. Kedua? Ekonomi keluarga. 3? Keluarga atau orang
Orang tua. Menurutmu apakah lawakan itu bisa menjadi cara yang efektif untuk menyampaikan kritikan sosial? Berarti berkaitan dengan anekdot. Efektif atau tidak? Efektif kan? Karena pada hakikatnya anekdot ini mengkritik dibaluti dengan rasa humor atau lucu. Atau ada pesan yang ingin disampaikan di dalam kritikan tersebut. Gimana perasaanmu kalau saya minta tampil nanti di depan? Deg-degan, gugup. Itu ya. Tapi gugupnya kamu nanti pun tetap harus kamu hadapi. Karena mau kayak manapun dunia ini tetap berjalan dan kamu tetap harus menghadapinya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nanti kita akan membentuk kelompok yang sudah dibagi pada pertemuan sebelumnya. Melalui diskusi kelompok, nanti kamu mampu mencermati penyajian materinya atau membuat bahan untuk stand up comedy, kemudian menampilkannya di depan, di hadapan dengan teman-teman. Setelah dari itu, manfaatnya nanti akan kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh, kamu mau mengambil materi tentang pendidikan. Di materi pendidikan itu mungkin seperti teman-teman kita ini ada yang nggak masuk, padahal cita-citanya mau sukses. Tapi sekolah aja malas. Itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk stand up comedy nanti. Stand up comedy itu sama dengan lawakan tunggal. Apa itu maksudnya? Yang dibawakan itu satu orang. Nggak bisa ramai-ramai. Cukup satu orang berdiri di depan audiens. Yang dikatakan audiens ini siapa? Penonton. Dan menyampaikan cerita lucu yang diambil dari pengalaman, pengamatan, dan kritik sosial. Oke, itu pengertian dari stand up comedy. Tujuan yang utama ketika kawannya berdiri di sini sambil melucu, kamu merasa apa di tempat duduk? Merasa terhibur? Masa? Nanti kita coba ya. Terhibur apa enggak ya? Menghibur penonton. Kedua, menyampaikan gagasan atau kritik secara halus. Jadi nggak langsung disampaikan, kau tengok mata di bawah itu ada sampah. Nggak seperti itu nanti, tapi menyampaikannya melalui stand up, melalui lawakan tunggal. Dan melatih kemampuan komunikasi dan berpikir secara kreatif. Struktur dari lawakan tunggal atau stand up comedy ada. Yang pertama, atau opening. Yang kedua, isi atau body. Yang ketiga, penutupan atau closing. Contohnya, halo semuanya, saya Andi. Pelajar yang sering dikira dosen karena kebanyakan tugas. Ini kamu banget ini. Tugas sekolah itu unik. Kalau dikasih satu, dikerjain rame-rame. Tapi kalau dikasih nilai jelek, marahnya sendirian. Jadi jangan benci tugas, karena dari tugas kita belajar sabar dan belajar menunda. Struktur tadi kan ada 3. Yang mana yang dikatakan sebagai body? Ini. Yang mana yang dikatakan opening? Atas. Kenapa kok ini dikatakan opening? Karena ada pembukaan dan ada perkenalan. Apa perkenalannya? Hai semuanya, dan saya Andi. Kita bisa kenal orang Indonesia itu dari kebiasaannya. Basa basi. Orang Indonesia itu basa basi banget. Tujuannya bagus ya, mau ramah, ya kan? Saya pernah nih naik bus dari Semarang ke Jakarta. Biasanya kalau ketemu, ini di samping saya itu kebetulan bapak-bapak. Biasanya ketemu kan kita sapa pakai ini. Bapaknya ngebales. Udah ya Pak ya, capek ya. Dan biasanya kalau orang Indonesia udah ketemu nih di bus, pasti tanya tujuan. Tapi cuma disebut nama kotanya, ya kan? Jakarta deh. Bandung, Pak.
Oh, Semarang, Surabaya, Pak. Samarinda. Jadi saingan nama kota doang. Terus keluar pertanyaan-pertanyaan default. Pertanyaan template, bener nggak sih? Bener. Kuliah apa kerja? Kalau saya yang ditanya masih enak ya. Kuliah apa? Saya kuliah di saat itu. Nggak sembarangan orang loh bisa ditanya begitu loh. Masa iya bapaknya ketemu gelandangan? Mas, kuliah apa kerja? Maksud bapak apa? Hah? Maksud bapak? Sama dengan pertanyaan kuliah atau kerja. Itu salah satu bentuk sebenarnya privasi. Gak semua orang boleh tahu kamu itu lagi kuliah atau kerja. Udah nikah atau masih sendiri, Dek? Itu privasi, tapi orang Indonesia banyak yang masih menanyakan hal yang seperti itu. Makanya dibuat sama si komika ini menjadi bahan untuk stand up komedi. Apa arti LKPD? Lembar kerja peserta didik. Jadi di sini ada bunyinya 3 petunjuk. Nanti kamu baca masing-masing petunjuknya yang ada di sini. Tuliskan nama kelompokmu apa. Misalnya nama kelompoknya adalah matahari. Kenapa matahari? Karena selalu bersinar sepanjang hari. Atau misalnya karena rembulan. Kenapa rembulan? Karena kami bersinar di tengah kegelapan. Ya. Kamu buat nama kelompoknya sini dan anggotanya siapa-siapa aja. Berurutan ya sesuai dengan abjad. Jangan sesuai dengan siapa yang ngerjain. Dah, kita sepakati dulu waktunya. Kita kan 2 jam pelajaran. 1 jam pelajaran kalau di SMK, tinggal SMK ini 45 menit. Coba perhatikan jamnya. Berapa menit kira-kira kita kasih waktu? 20? 25 kelamaan. 20 ya. Dan LKPD, kamu boleh mengerjakannya menggunakan referensi lain. Berarti pakai HP. HP-nya semua boleh dipakai, jawabannya tidak. Cukup 2 saja. Ya. Buat nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya. Kita sepakati ya, berarti 9.20. Selesai dari kamu nanti mengerjakan LKPD ini selama 20 menit, kita mulai presentasi. Kalau semua kelompok terkejar, kita coba. Tapi kalau nggak terkejar, berarti hanya beberapa saja. Dan itu pemanggilannya tidak berdasarkan saya, tapi pakai aplikasi. Tolong bantu ketua untuk bagikan ini. Ngerjakannya di sini aja ya. Di LKPD ini, jangan di tempat lain. Oke, udah bisa dimulai dari sekarang. Apa itu? Untuk tema kita bebaskan aja, tapi jangan yang berat-berat. Boleh tentang kehidupan sehari-hari atau boleh tentang yang lainnya. Sistem penilaiannya berarti ada 2 ya guys. Kamu ngerjakan secara berkelompok dan penampilan nanti di depan sendiri. Tapi kelompoknya tetap ikut maju. Cuman kamu mendampingi dan menjelaskan untuk poin nomor 2. Yang lainnya. Langsung ditentukan ya moderatornya ya. Siapa yang ngomong nanti assalamualaikumnya. Udah tahu mau buat apa Syakira? Kelompok. Oke. Ini ada kendala kelompok ini. Udah dapat apa yang mau dibuat? Masih mikir. Kalau ada yang mau ditanyakan tanya ya, jangan malu-malu ya. Kan oke-oke diam-diam nanti nggak tahu.
Jadi udah konsepnya udah dapet. Nama kelompoknya apa? Belum ada juga. Hmm. Langsung ditentukan moderatornya siapa, yang bawa nanti siapa. Bu, ini nomor 2 itu jawabannya ditulis di sini juga. Boleh ditulis, boleh enggak? Itu kan apa pertanyaan tadi tuh? Naskah pesan apa yang ingin disampaikan. Ditulisnya situ diringkas aja, tapi nanti jelaskannya baru. Pesannya mau disampaikan apa? Pesannya itu terkait fenomena yang terjadi di masyarakat. Kayak tadi orang Indonesia kan suka basa-basi. Seharusnya apa gitu. Ada kendala kelompok ini enggak? Aman. Kelompok 1, kelompok Lily of the Valley. Udah. Kelompok Konco Dolan. Konco Dolan yang mana? Oh, Riko. Manula. Siapa Manula? Aman ya? Pemburu mimpi? Udah belum? Udah. Udah. Kece Fantastic Five. Dah, nanti kamu maju satu kelompok. Tetap pakai ini biar suaranya kedengeran. Kemudian nanti ada moderator, ada yang membawa stand up-nya, dan ada yang menyampaikan maknanya itu apa dari stand up komedimu. Setelah dari situ nanti kelompok lain diberi kesempatan satu saja untuk pertanyaan. Kita kondisionalkan dengan waktu. Kalau waktunya memadai, kita maju seluruhnya, seluruh kelompok. Kalau memang tidak memadai waktunya untuk maju semua, kita lanjut di pertemuan berikutnya. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait peraturannya? Enggak? Bismillah. Lily. Lily. Silakan Lily of the Valley. Maju. Siapa moderatornya? Pakai ini. Dipegang aja nggak apa-apa. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, kami dari kelompok Lily of the Valley dengan anggota saya Hana Sartika dan Saya Risma. dan Olive, ada Afdila Putri Zakia dan juga Syakira. Kami akan membawakan stand up komedi kami dan juga nama dari kelompok kami itu adalah Lily of the Valley. Kalau kalian bertanya apa artinya, itu bunga yang cantik tapi beracun kayak kami. Asik. Baiklah, selanjutnya stand up yang akan dibawakan oleh Risma. Tolong disimak ya yang lain ya. Assalamualaikum. Halo semua. Hai. Perkenalkan, nama saya Risma dan saya di sini bukan buat ceramah, tapi buat ngeluh sambil senyum biar hidup nggak terlalu serius. Jadi anak sekolah tuh kadang lucu ya. Setiap hari sekolah dari pagi sampai siang, pulang udah capek tapi masih ditanya, udah belajar belum? Lah Bu, saya tuh barusan pulang dari tempat belajar loh, namanya sekolah. Belum lagi PR. PR tuh singkatan dari pulang rasa tersiksa. Karena kadang PR-nya itu bukan buat pinter, tapi bikin mikir. Ini gurunya sayang nggak sih sama muridnya? Kok kayak pengen nyiksa batin? Terus kalau PR lupa dibawa, langsung disuruh berdiri. Ya Allah, rasanya kayak dihukum karena nggak bawa dosa. Yang lucunya nih, kita udah jujur. Bu, saya ngerjain, tapi bukunya ketinggalan. Gurunya jawab, alasan klasik. Bu, saya bukan klasik, tapi klasik rebahan doang.
Bantulah ketawa. Jelas kalian ini. PR tetap saya kerjain kok di sekolah pas pelajaran lain. Ya intinya hidup tuh berat, tapi kalau dibawa lucu ya lumayan ringan. Yang penting tetap semangat, tetap sekolah dan tetap ketawa biar nggak gila di jalan. Baiklah, sekian stand up dari kami. Kami kembalikan ke Bu Desi. Moderator tanya, ada mau beri tanggapan? Apakah ada yang mau bertanya? Bertanya atau memberikan tanggapan boleh ya, nggak mesti pertanyaan. Contoh mau mengomentari temannya yang tampil boleh, tapi tetap menggunakan bahasa yang baik. Jangan menyudutkan. Kalian kelompok apa namanya? Lili. Kelompok pemburu mimpi. Nah, silakan komentari. Atau mau dikasih pertanyaan juga boleh. Berdiri, sebutkan nama. Kasih mic-nya. Nah. Situ aja, Hana. Oke, perkenalkan nama saya Ristina Gewa. Saya dari kelompok pemburu mimpi. Pertanyaannya adalah, apa makna dari stand up comedy tersebut? Sebentar ya mikir. Kita kasih waktu dulu ya. Siapa nama Listina kan? Salah-salah terus manggil. Ini sebelahnya siapa? Mawati. Langsung aja dijawab kalau tahu. Baiklah, saya akan menanggapi kelompok pertanyaan dari kelompok Pemburu mimpi. pemburu mimpi. Makna dari stand up comedy kami ini adalah kehidupan anak sekolah yang sebenarnya niat sekolah, tapi orang-orang tuh pada mikir dia cuma main-main. Apa ya? Ya, kayak tadi pertanyaan dari salah satu dari stand up yang dibawakan Risma, kan kayak udah belajar belum? Padahal udah ke sekolah lagi belajar gitu. Sekian sekian jawaban dari saya. Apakah Listina sudah puas? Ya, sama-sama. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Kita luruskan ya. Tadi pertanyaannya Listina makna kan? Makna dari stand up comedy itu apa gitu kan? Iya. Ya, maknanya sebenarnya sama. Kehidupannya tentang tema sekolah dengan tema rumah. Itu menandakan bahwasanya kita itu memberikan bahwasanya kehidupan anak sekolah itu kan memang kodratnya belajar. Tapi dia agak sebel ditanya lagi. Udah belajar? Ya. Sampai rumah ditanya lagi agak sebel dianya ditanya seperti itu. Itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan biasa tapi banyak menimbulkan risih bagi si penerima pertanyaan tadi. Jadi maka dari itu disampaikan sama si kelompok Lily of the Valley ini tadi bahwasanya yang terakhir tolong dibacakan. Yang terakhir bagian terakhir tadi. Ya, intinya hidup tuh berat, tapi kan dibikin lucu ya, lumayan ringan. Yang penting tetap semangat, tetap sekolah, dan tetap ketawa biar gak gila di jalan. Yang penting tetap semangat, tetap tertawa, dan supaya tidak gila di jalan. Pernah dengar pepatah nggak? Sebenarnya kita adalah orang gila. Tapi bedanya? Kita nggak jalan-jalan. Iya, kita mager aja, kita nggak jalan-jalan. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Terima kasih. Sekian dari kami, jika kami ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Monggo, balik lagi. Ya, terima kasih. Itu tadi hasil dari presentasi kita bersama. Ada 2 kelompok lagi berarti yang belum kan? 2 kelompok ini nanti
presentasinya di pertemuan berikutnya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dah, kedepannya semoga nanti kita pada saat presentasi dan pembelajaran-pembelajaran berikutnya lebih serius lagi. Nampak depannya nih? Nampak? Dah, silakan barcode dulu. Buka Google. Nanti ada 2 barcode, 1 post test. Gak ada paket. Jual HP-nya. Ya, scan dulu. Nggak bisa. Getar banget. Ya Allah, mereka apanya? Oke, selagi mengisi itu, nanti siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Tadi kita bahas apa aja yang pertama? Letakkan dulu HP-nya. Yang pertama tadi kita bahas apa? Ini kan pelajaran kemarin nih. Pelajaran pertemuan minggu lalu. Pertemuan ini bahas apa yang pertama? Stand up komedi. Kalau bahasa Indonesianya namanya komedi lawakan tunggal. Ada berapa strukturnya? Yang pertama apa? Pembuka atau opening, isi atau body. 3. Oke, penutup atau closing. Dan ada kaidah kemudian bahas apa lagi tadi? Struktur, kaidah, ciri-ciri dari anekdot itu apa? Itulah tadi kesimpulan materi kita pada hari itu. Scan dulu refleksinya. Refleksinya diisi dulu. Loh, kok nggak bisa? Jaringan. Mana coba tengok. Mana? Udah bisa. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas kilas balik tentang mengkritik lewat senyuman atau anekdot ini tadi. Setelah dari kilas balik ngapain? Setelah dari kilas balik kita nanti akan melaksanakan PH atau penilaian harian. Kalau bahasa dulunya adalah ulangan harian. Dah? Enggak ya? Oke, inilah tadi proses pembelajaran kita pada hari ini. Motivasinya untuk kita bersama, semoga kita nanti akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Semoga menjadi siswa yang semakin aktif lagi dalam belajar. Semoga masa depannya cerah. Aminnya paling kencang. Oke. Lihat ya. Oke. Itulah tadi ice breaking pada hari ini. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.